Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengisian untuk modul 7, yaitu tentang aset tetap. Nah, teman-teman kalau perhatikan, di modul 7 itu kita diminta untuk mengisi kertas kerja bukan aset tetap saja, tapi pada posisi hutang juga ya. Baik itu hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Namun, konten hutangnya itu tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak, yaitu berkenaan dengan pembiayaan saja. Sehingga setelah saya coba cek, ya, ternyata di siklus aset tetap itu bukan hanya aset tetap saja, tapi hutang juga, baik itu hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Baik teman-teman. Nah untuk cara pengisiannya seperti biasa teman-teman. Teman-teman itu kalau dilihat di buku 2, ya, seperti ini teman-teman ya. Di buku 2 itu halaman 114 itu ada kertas kerja berkenaan dengan aset tetap. Kemudian 116, nah, kita ini diminta untuk menghitung penambahan penyusutan setiap tahun ya, dari 2017, kemudian 2018, dan nilai bukunya ya. Harga perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Nah teman-teman tentunya nanti saya bantu untuk mengisinya ya. Bagaimana mengisi harga perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku ya. Nilai buku di tahun 2018. Kemudian, nah di halaman 117, buku 2, nah ini teman-teman yang saya maksud. Nah ini ternyata bukan aset tetap, tapi ini adalah hutang jangka pendek. Ya, hutang jangka pendek. Begitu juga dengan halaman 119, itu adalah hutang jangka panjang. Ya. Jadi di modul 7 itu ada 2 akun, yaitu fixed asset dan liabilitas. Itu. Nah, tentunya untuk mengisi kertas kerja halaman 114, 116, 117, dan 119, teman-teman perlu membaca temuan di buku 1. Nah, sudah saya bantu scan kan. Nah, ini teman-teman ya. Bentar, saya lebarkan. Nah, ini teman-teman. Jadi, PT Sugus itu menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa untuk menyusun semua aset tetapnya. Masa manfaat bangunan dan prasarana adalah 20 tahun, mesin 10 tahun, kendaraan 5 tahun, kemudian untuk peralatan kantor juga 5 tahun. Perusahaan menetapkan kebijakan bahwa beban pemeliharaan yang dikeluarkan bersifat menambah nilai atau produksi aset tersebut. Dan di atas 300.000 maka diperlakukan sebagai pengeluaran modal. Sedangkan pemeliharaan tidak mempengaruhi nilai. Nah, oke ya, poinnya dapat ya. Jadi ini teman-teman ya. Masa manfaatnya untuk bangunan 20 tahun, selebihnya 5 tahun. Baik itu motor ataupun peralatan atau mesin peralatan. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, itu diperoleh bahwa 2018 saudara Esther dan saudara, yaitu sebagai auditor, itu melakukan pemeriksaan fisik dan membandingkan aset tetapnya. Ya. Nah ini sebenarnya teman-teman, dari informasi ini teman-teman bisa melakukan perhitungan ya. Melakukan perhitungan kira-kira harga perolehannya berapa, akumulasi pensusutannya berapa. Namun kita coba baca secara menyeluruh dulu ya temuannya. Nah ini adalah tanahnya, bangunannya teman-teman ya, ini adalah bangunannya. 2.900.000, oke kita 162, ini kemudian ada bangunan dalam pelaksanaan, kemudian hutang sewa pembiayaan jangka pendek. Nah ini teman-teman ya, hutang sewa pembiayaan. Nah ini adalah temuannya teman-teman ya, ini adalah temuannya. Nah berdasarkan pemeriksaan, berdasarkan termasuk bahan material tenaga kerja adalah 1.500.000.000 sampai dengan akhir. Perusahaan belum melakukan pembayaran pajak PPN dan bangunan yang dibangun sendiri. Nah teman-teman hitung dulu ini teman-teman ya. Saya ulangi, ini teman-teman hitung PPN-nya. Nah tentunya teman-teman sudah belajar di perpajakan, khususnya sub PPN. Orang bangun fisik itu ada PPN-nya. Namanya PPN kegiatan membangun sendiri. Nah, kegiatan PPN kegiatan membangun sendiri itu tarifnya adalah 10% juga, tapi dasar pengenaan pajaknya itu 20% dikalikan dengan biaya yang dikeluarkan, yaitu 1,5.
Kemudian dari hasil 20% kami dikalikan 1 miliar ini teman-teman, 1,5 ini kemudian dikalikan dengan 10%. Dan itu termasuk, apakah itu termasuk beban ya, yang perlu diakumulasi atau bagaimana teman-teman? Nah itu teman-teman coba hitung cari dasarnya. Nah ini kan 1,5 nih, ya 1,5, tapi belum bayar pajak. Silahkan dibuat pencatatannya, ya. Kalau belum dibayar jangan tulis kas ya. Berarti kan beban PPN pada hutang, ya, pada hutang. Tuh. Kenapa bukan PPN masukan? Ya, karena ini bukan dari aktivitas usaha, ya. Kalau aktivitas usaha itu kan teman-temannya kalau jual kan ada PPN keluaran, kalau beli ada PPN masukan. Nah ini kan kita bayar, ya. Kita bayar PPN, mestinya kan PPN masukan. Tapi nanti cek teman-temannya di Undang-Undang PPN, kalau bukan dari kegiatan usaha utama itu tidak bisa dikreditkan, ya. Sehingga kita perlu bebankan. Kemudian ada kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor membeli 3 unit truk Mitsubishi dengan cara tukar tambah dengan harga perolehan 300 juta. Kemudian harga truk Nissan diperoleh 6 Juli 80 juta dengan akumulasi 16 juta. Kendaraan lama dinilai dengan 59 juta. Sedangkan sisanya dibayar tunai oleh perusahaan. Nah, teman-teman cek nih, ini jurnalnya benar nggak? Ya, jurnalnya benar nggak gitu ya? Dengan narasi seperti ini. Kalau misalkan salah, mohon diperbaiki, dilakukan jurnal koreksi. Ya, apakah ya? Saya ulangi lagi, apakah jurnal yang dilakukan oleh PT Subus atas temuan ini apakah sudah tepat apa belum? Kalau belum tepat, silakan lakukan judgement, ya. Karena teman-temannya kalau dilihat kendaraan lamanya kok nggak keluar ya, tiba-tiba kendaraan bermotor saja, kendaraan barunya bagaimana hitungnya. Nah, tentunya teman-teman bisa menganalisis ya dari temuan ini. Selanjutnya, nah ini teman-teman ya, ini adalah sewa dia. Sewa setiap akhir bulan mempunyai hak opsi, yaitu perusahaan telah mencatat transaksi tersebut. Ini berkenaan dengan hutang pembiayaan teman-teman. Jadi kenapa digabung? Karena berkenaan dengan kendaraan motor yang dibeli dari sewa pembiayaan. Dicek hitung-hitungannya, kalau misalkan hitung-hitungannya udah tepat ya sudah. Kalau jurnalnya benar ya sudah teman-teman ya. Tapi pastikan bahwa antara kendaraan, antara sewa pembiayaan totalnya berapa dan yang dibayar itu harus pas. Gitu ya. Begitu juga dengan peralatan. Nah, peralatan ini teman-teman, peralatan itu kita beli impor ya. Sehingga ada PPh pasal 22. Nah, ini sudah dihitung semuanya, muncullah angka seperti ini. Pertanyaannya adalah, apakah jurnal ini sudah tepat? Ya, jurnal ini sudah tepat ketika kita melihat hitung-hitungannya di PPh 22. Baik itu shift-nya. Shift itu kan cost, insurance and freight, kemudian bea masuk, atau di sini kita sebutnya bea lainnya. Ini apakah sudah tepat? Kalau tepat ya sudah, teman-teman, ya. Kemudian temuan selanjutnya yaitu 1 unit komputer dijual 3.500.000 yang diperoleh 11 Mei dengan harga 3 juta dan dibuka sebagai berikut. Nah, kalau seperti ini sudah tepat apa tidak? Ya, ketika ada komputer dijual kemudian harganya 3 juta dan dibuka seperti ini. Nah, ini teman-teman diminta untuk analisis kritis ya. Kan dulu pernah dapat sosiologi kritis berkenaan dengan temuan-temuan pengauditan aset tetap. Nah, terakhir utang sewa pembiayaan. Nah, utang sewa pembiayaan itu teman-teman angsurannya 3 juta. Seperti ini, sedangkan sewa pembiayaan 16 bulan. Yang pertama itu yang chip tani itu 8 bulan. Sedangkan sewa pembiayaannya sisa 16 bulan, diangsur setiap bulan ini dikonfirmasi 14 Januari dengan jawaban setuju 1 Januari. Nah, jawaban konfirmasinya ini ada di buku
Buku 2 teman-teman halaman 121. Ya, halaman 121. Nah, jadi maksud saya itu gini teman-teman. Pahami dulu temuannya dari halaman 160, 162, 163, dan 164. Ya, cara mengisinya, nah ini kan utang jangka panjang. Nah, apakah angka 103 juta ini jangka panjang semua? Yang perlu teman-teman lakukan adalah khawatir di angka 20 juta itu ada yang sudah selesai gitu di 2018. Masuk kategori jangka pendek. Nah, teman-teman itu kalau dilihat di neraca itu dibagi gitu. Mana yang jangka panjang, mana yang jangka pendek. Tinggal kalau salah itu teman-teman di kelas saja. Ya, ternyata misalkan di 20 juta itu yang ciptane itu teman-teman 20 juta itu bukan 20 juta tapi 24 juta. Ya, bukan 24 juta. Kemudian yang 82 itu mungkin tepat sudah. Nah, maka teman-teman harus analisis terlebih dahulu. Kemudian ada nggak yang udah jangka pendek? Apakah ini jangka pendek? Atau jangka panjang juga berbeda? Nah, teman-teman bisa lihat di ini teman-teman ya. Ini informasinya halaman 164. Ya. Jadi untuk mengisi halaman 119, 117, teman-teman lihat buku 1 halaman 164 tentang utang sewa pembiayaan. Atau halaman 163 ya, bagian atas. Itu kan ada utang sewa pembiayaan jangka panjang. Baru bisa mengisi. Untuk halaman 116 teman-teman, 114, teman-teman harus pastikan sudah membaca secara sempurna ya. Temuan di halaman 160, 162 ya, berkenaan dengan temuan di aset tetap nih, bangunan, kendaraan, kemudian peralatan dan dan peralatan. Itu aja. Untuk ini gampang mengisinya. Tapi pastikan teman-teman sudah menghitung temuannya, temuan auditnya. Baik teman-teman, dikerjakan dulu, pahami dulu. Jadi modul 7 ini teman-teman, itu kita bisa mengisi kalau kita membaca secara sempurna ya. Atas semua temuan, baik itu aset tetap ataupun liabilitas. Ya, atau liabilitasnya. Jadi mohon dibaca baru kita isi. Nah, mungkin kita nanti bikin forum tatap maya untuk membahas kira-kira bagaimana sih untuk mengisinya. Tapi sebelumnya teman-teman harus isi dulu ya. Teman-teman harus isi dulu ya. Biar nanti kita ada diskusi ya berkenaan dengan isian yang tepat itu seperti apa. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.